Oke. Kali ini ada yang beda, tapi sebelumnya ini saya angkat dulu ya, karena sudah mendidih, teman-teman. Apa yang menjadi pembeda? Nah, kalian lihat sendiri tuh apa yang ada di bawah itu, teman-teman. Barusan saja di rumah ini ada acara tadi ya, dan itu ada nasi bungkus yang sudah ada sisa-sisanya, teman-teman. Dan ini bagus sekali untuk ayam. Seperti apa campurannya? Tetap kita menggunakan campuran dari batang pisangnya, hasil cacahan chopper yang ajaib itu. Yang ajaib yang mana? Yang ada di deskripsi, teman-teman. Saya sudah merekomendasikan kepada kalian agar kalian itu samaan dengan saya. Saya juga pakai yang itu gitu loh. Nah, ini teman-teman, bagaimana pakan yang alternatif tetapi proteinnya, karbohidratnya sangat tinggi di sini, teman-teman. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan dan bagus sekali untuk ayam kita. Kebetulan ayam kita masih ada tersisa 60 ekor lagi ya. Di sini ada sekitar 8, yang di depan rumah itu ada sekitar 52 ekor. Ini yang di belakang rumah, teman-teman. Sebelum kita juga sudah pesan ya untuk anak-anak ayam itu 200 ekor ayam. Nanti ditempatkan di situ 100, di sini juga 100 ekor. Nah, ini kita olah dulu, teman-teman. Apa saja ini? Ini nggak perlu saya cuci-cuci lagi. Kenapa? Karena kondisinya memang masih steril ya. Artinya belum ada unsur basi di sini, teman-teman. Nih, karena acaranya baru selesai. Tadi mereka itu makan ya. Mereka itu makan. Lalu ada nasi-nasi sisa seperti ini. Nah, ini tinggal kita campur saja, teman-teman. Cuman yang diperhatikan di sini, teman-teman, itu duri-duri besar. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal dituang saja. Nih, kondisinya. Nanti kita akan pilah lagi. Nah, jadi tinggal dituang seperti ini. Nah, ini tadi apa yang kita angkat ini? Nah, ini kita sekalikan saja ya. Kita tuang sambil nanti dia sekaligus untuk mendinginkannya, teman-teman. Nah, tuh, nih, ada duri-duri yang seperti ini. Nah, ini yang besar-besar ini dibuang, teman-teman. Takut nanti kelelep. Tapi kalau yang udah seperti ini itu campurkan saja kemari. Nah, ini rasanya juga enak sekali ya pastinya ya. Nah, ini nasinya banyak ini. Ada risol lagi. Wah, ini campurkan saja. Mari tuang saja langsung. Nah, seperti itu. Ini apa lagi nih? Nah, sama teman-teman, karena lauknya tadi ikan bakar ya. Ikan nila bakar. Nah, jadi nggak saya buang. Wah, pasti banyak nih sisa-sisanya saya pikir. Ternyata benar. Karena kan mereka itu nggak makan semuanya kan. Nah, jadi itu bisa kalian manfaatkan. Ataupun nanti ada tetangga gitu yang acara. Nah, itu daun singkong ya. Ini ada sayur-sayurnya juga. Nah, ini apalagi yang sisa? Oh, nasi. Nah, campur semua situ, teman-teman. Ini apa ini? Nah, jangan sampai ada tisu-tisu ya yang terikut ya. Yang tisu-tisunya kita asingkan. Nah, ini ada duri besar. Ini dipisahin. Itu dibuang ya. Nah, ini satu bungkus lagi. Di sini kita aduk. Nah, ini kita buang. Itu ada nanas. Ini tisu, rokok karet buang. Nah, ini duri. Awas jangan sampai tercampur. Ini apa? Satu bungkus lagi kita buka. Jadi nggak usah malu-malu, teman-teman. Kalau misalnya nanti ada hajatan-hajatan tetangga ataupun di tempat kalian sendiri, itu kalian harus aktif ya untuk melihat nasi-nasi sisanya. Nah, ini tinggal dicampur saja seperti ini. Nah, nanti terasa kok pada saat nanti kalian itu untuk mengaduk-ngaduknya. Ini terasa, teman-teman, ada yang bagian kerasnya. Nah, itu tinggal nanti dibuang-buang saja. Ini masih terlihat panas ya, karena baru saja mendidih. Langsung saya angkat, teman-teman. Ini saya ginikan dulu karena memang masih sangat terlalu panas, teman-teman. Ini kepala ikan nih, protein semua di situ. Ini risolnya tinggal dibenyak-benyak saja seperti ini. Nah, dan ini tetap juga masih campuran dengan ini tadi, dedak padi. Ini juga dicampur di sini. Nah, jadi banyak pakan kita, teman-teman. Ini udah bisa untuk memberi makan 60 ekor ayam. Karena paling tidak ini ada sekitar 3 kilo atau 4 kilo ya. Nah, ini ada putih telur, kuning telur. Tinggal kita banyak-banyak seperti ini saja. Nah, hal seperti inilah yang kita harapkan untuk pakan alternatif itu menjadi lebih hemat sekali. Tetapi ini kan nggak mungkin setiap hari kita dapatkan seperti ini. Makanya kalian lihat di sini, ini ada mie reject ya. Mie reject hasil olahan cacahan batang pisang. Ini yang sudah saya rebus menggunakan airnya itu bukan air biasa tetapi air cucian beras.
Nah, ada cucian beras yang saya gunakan airnya teman-teman, supaya karbohidratnya makin tinggi lagi. Ini masih terlalu panas ini, makanya saya pakai ini dulu untuk diangin-anginkan terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana teman-teman? Di tempat kalian apa kendalanya? Tetapi kalian sudah cek belum di video-video saya sebelumnya? Bagaimana itu ayam berkaki kuning, kaki putih, kaki hitam, itu sudah saya jelaskan ya. Itu viral ya, videonya banyak yang menonton ya. Puluhan ribu yang menonton itu teman-teman. Itu nanti skala 1 bulan ke depan itu pasti nanti sampai 100.000 yang nonton teman-teman. Karena baru 3 hari itu sudah 20.000 penontonnya. Nah, di sini terkhusus saya sampaikan kepada kalian, jikalau ada pakan-pakan sisa dari limbah rumahan, seperti yang kalian lihat ini tadi, nasi-nasi bungkus, atau kalian bisa juga langganin di tempat rumah-rumah makan, itu jauh lebih baik lagi. Jadi setiap sore atau setiap pagi itu diambil nasi-nasi sisanya, itu kan banyak tuh. Nah, itu yang jauh lebih hemat lagi kita pada saat proses peternakan ayam kampung ini, apalagi skala sudah sampai ratusan ekor ya. Artinya hal-hal seperti itu sering sekali dilakukan oleh para peternak, agar biaya yang dikeluarkan itu tidak besar. Nanti kalau dilangganin ataupun kita berlangganan dengan rumah-rumah makan, itu hanya kita mengeluarkan 1 tong besar, itu nanti mereka akan kumpulin. Paling nanti harganya cuma 10.000 teman-teman. Memang bayar sih, tetapi 10.000 itu sudah banyak, sudah bisa memberikan makan sekitar 200 ekor ayam. Kalau kita nanti mengharapkan pakan pabrikan, ya sudah jelas teman-teman, itu bisa sampai 100 ribuan setiap hari ya. Nah, jadi unsur proteinnya juga sudah pasti lebih tinggi ya kalau kita dapat hasil sisa limbah rumahan teman-teman. Karena yang diperlukan untuk ayam kampung ini pembesarannya biar cepat adalah protein beserta karbohidratnya. Nah, itu kalau sudah sampai di 20%, maka cepatlah pertumbuhan ayam itu. Nah, kalau misalnya kita memanfaatkan dari sisa limbah rumahan ataupun kita berlangganan dengan warung makan, itu sudah jelas ya, proteinnya bisa sampai 40% bahkan. Karbohidratnya bisa sampai 30%. Karena semuanya identik dengan apa yang dimakan oleh manusia. Tidak jauh ya, protein dan karbohidrat semua yang terkandung di dalamnya itu teman-teman. Nah, ini kondisinya setelah kita campur-campur. Memang agak sedikit panas ini. Masih saya menggunakan ada plastik ya untuk yang benyek-benyeknya. Nah, ini sudah tercampur nanti secara merata, dan jangan langsung diberikan kondisi panas-panas ya. Artinya sudah bisa hangat-hangat seperti itu, agar nanti tenggorokan ayam ini bagian atasnya itu tidak terbakar ataupun mengalami iritasi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nanti tinggal diberikan saja ya. Karena kan di kandang saya ini yang di sini masih 8, sudah tinggal 8 ekor saja. Makanya saya pilah, yang itu kan cuma sedikit. Nah, paling segini sudah cukup nih. Coba kita berikan makan. Tuh. Nih. Ini sudah tinggal 8 ekor karena teman-temannya sudah pada dijual semua teman-teman. Jadi sisanya tinggal segini ya. Nah, ini pasti mereka sangat sukai nih, kalian lihat. Karena kalau misalnya kita dapatkan dari limbah-limbah rumahan, itu kan semuanya ada rasanya teman-teman. Ya seperti apa yang kita makan gitu loh. Ada kan asinnya juga, ada gurihnya juga. Nah, makanya mereka minatin. Ini karena saya di sini, nanti kalau saya udah keluar dari kandang ini langsung ludes ini teman-teman. Ini bersisa tinggal 2, 4, 6, 7 ekor lagi. Jadi saya rasa ini sudah cukup untuk makannya. Ini di sore hari teman-teman. Nah, seperti itulah metode-metode yang bisa kita terapkan, yang bisa kalian ambil ilmunya dari dunia peternakan di Jari Pelawi ini. Saya selalu mengedukasi kepada kalian agar apa yang saya buat di tempat saya ini kalian bisa contohkan di tempat kalian. Tentunya untuk menghemat uang keluar. Itu poin utama yang paling penting yang bisa kalian ambil. Karena kita mau mendapatkan keuntungan yang besar pada saat nanti sudah 3 bulan. Kita proses nanti mereka itu pemeliharaannya dari DOC sampai proses 3 bulan. Mereka ini sudah sampai 1 kilogram 1 on. Kalau yang pejantan nanti bisa 1 kilogram 3 on. Bahkan ada yang 4 on kemarin. Dan ini tersisa 7 ekor ini dari 200 ekor ya. Artinya pasti tidak tumbuh secara merata semua. Dan inilah yang 7 ekor itu yang terkena virus. Tetapi virusnya itu bukan mematikan ataupun menjangkit. Karena di bagian organ dalamnya itu ada bagian pencernaannya yang terkena virus ringan. Makanya penghambatannya untuk pertumbuhannya itu lambat teman-teman. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini matanya sebelah kiri buta teman-teman. Ini bisa saya selamatkan. Aturnya kemarin dua-duanya, yang sebelah kanan tidak. Tuh, yang sebelah kanan aman, jernih bahkan. Tuh, yang sebelah kiri itu tidak bisa melihat.
Tetapi kondisinya kalian bisa lihat sendiri, bulunya mengkilap sekali. Ini artinya dia dalam keadaan sehat ya, kakinya kuning, dan tidak ada masalah dalam proses penjualan. Karena ini dari kecil mengalami kebutaan sebelah kiri. Itu mungkin karena orek-orek ya, kena pasir, ataupun kena patok kawannya, kena kuku kawannya, ataupun kena kukunya sendiri pada saat dia garuk-garuk di bagian daerah matanya sendiri, teman-teman. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada kalian. Saya harap ini bisa bermanfaat, bisa kalian terapkan di tempat kalian, teman-teman. Saat penggunaan pakan alternatif, khususnya untuk ayam kampung ya, ada limbah-limbah dari rumahan atau acara-acara hajatan tetangga, itu bisa kalian manfaatkan. Tetapi kalau untuk memang konsisten, kalian bisa berlangganan kepada rumah makan. Kalian tinggalkan saja nanti di situ tong cat itu ya, yang 25 kilo itu. Nanti kalian tinggal ambil pagi atau sore sesuai dengan perjanjian kalian kepada rumah makan itu. Biasanya itu kalau di tempat saya di daerah Medan itu satu tong besar itu mereka kan mudah mendapatkannya ya. Saya ambilnya itu sore atau pagi itu hanya 10.000 saja. Jadi yang 10.000 tong besar itu sudah dibuang bagi mereka itu plastik-plastiknya hanya yang sudah bisa dikonsumsi kepada ayam saja, karena mereka tahu itu juga untuk ayam nanti. Jadi seperti plastik, tisu itu tidak dicampur semuanya, hanya limbah dari rumah makannya itu sendiri. Nanti sampai rumah kita tinggal pilah, ataupun ada duri-duri, ataupun ada yang tercampur mungkin tisu atau segala macam, itu tinggal kita pilah saja di rumah dan kita langsung bisa berikan kepada ayam kita. Itu sudah bisa ya memberikan makan sekitar 200 ekor ayam hanya dengan modal 10.000 saja. Bayangkan teman-teman, modal 10.000 sudah bisa memberikan makan karena kita inisiatif menggunakan pakan alternatif sisa dari limbah rumahan ataupun rumah makan yang sudah kita buat langganan kepada mereka. Demikian dulu videonya teman-teman. Informasi seperti ini saya harap bermanfaat kepada kalian. Terapkan itu dalam peternakan kalian. Yang penting jangan malu untuk memulai, jangan malu untuk melakukan upaya-upaya untuk pemberian pakan ayam ini, karena yang kita lakukan adalah positif dan ini tidak merugikan orang lain, teman-teman. Oke, semangat terus. Tuliskan di kolom komentar. Kalau ada kendala di tempat kalian, silahkan tumpahkan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab berdasarkan pengalaman. Semangat terus untuk dunia peternakan kampung. Salam kasih dari Jari Pelawi.